Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini anak-anak? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran. Hari ini kita masih akan belajar tentang muatan pembelajaran IPA, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Bila kemarin kalian sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Ayo kita belajar bersama-sama. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Pengertiannya, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin atau tidak akan terjadi pembuahan. Macam dari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ada dua. Yang pertama, secara alami, yaitu perkembangbiakan vegetatif yang terjadi dengan sendirinya di alam. Yang kedua, secara buatan, yaitu perkembangbiakan vegetatif yang terjadi karena adanya bantuan atau campur tangan manusia. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yang secara alami. Rizoma atau disebut sebagai akar tinggal, yaitu suatu batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas. Akar baru akan keluar dari ruas-ruasnya. Coba lihat gambar berikut ini. Nah, gambar berikut ini ada bentukan seperti garis. Inilah yang disebut sebagai buku dan ruas. Dari ruas tersebut nanti muncullah akar. Inti dari rizoma adalah bentukan batang yang berada di dalam tanah yang pada akhirnya dapat menumbuhkan tunas baru. Karena itulah rizoma disebut juga sebagai akar tinggal. Tunas. Pengertian tunas ada dua. Yang pertama, tumbuhan muda yang muncul dari proses perkecambahan. Yang kedua, merupakan bakal cabang atau ranting baru yang tumbuh dari batang pokok atau batang besarnya. Pada pembelajaran kita hari ini, kita lebih fokus ke pengertian yang kedua. Mengapa? Karena pengertian yang pertama, tunas kita peroleh dari perkecambahan. Sedangkan perkecambahan berasal dari biji. Biji ada karena adanya bunga. Bunga telah kita pelajari pada perkembangbiakan generatif. Sedangkan hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan vegetatif. Jadi, kita menggunakan pengertian yang kedua. Paham ya? Berdasarkan pengertian yang kedua adalah cabang baru atau ranting baru yang muncul dari batang pokok. Lihat, ini pohon jambu. Yang berwarna coklat merupakan batang pokok atau batang induknya. Dari batang yang besar ini akan muncul batang kecil atau disebut ranting. Nah, inilah tunas. Dari yang tadi Bubi terangkan bahwa tunas itu pada umumnya muncul dari batang. Contoh tumbuhan yang menggunakan perkembangbiakan vegetatif alaminya dengan tunas, yang pertama adalah bambu, ada tebu, kemudian pisang. Lihatlah persamaan dari ketiga contoh itu, bahwa tunas itu berada di dekat pohon induknya. Dapat kita lihat tunas itu di sekitar pohon induknya. Jadi terlihat menggerombol ya. Paham ya pengertian tunas untuk perkembangbiakan vegetatif alami. Tunas liar atau tunas adventif. Tunas liar adalah tunas yang tumbuh selain dari batang.
pada penjelasan sebelumnya kita sudah belajar bukan bahwa tunas pada umumnya tumbuh dari batang. Nah, karena tidak tumbuh dari batang, maka disebut sebagai tunas liar. Yang pertama, bisa muncul dari daun, maka disebut sebagai tunas daun. Contohnya adalah tumbuhan cocor bebek. Lihat gambar berikut. Daun, pada lekuan daun dari cocor bebek itu muncul bentukan-bentukan seperti ini. Inilah bentukan-bentukan tunas baru yang muncul dari lekukan daun cocor bebek. Paham ya? Kemudian yang berikutnya, tunas dapat muncul dari akar. Contohnya adalah tumbuhan sukun. Spora. Spora adalah sel-sel yang terbungkus oleh sebuah lapisan pelindung. Tumbuhan yang menggunakan vegetatif alami dengan spora adalah kelompok tumbuhan paku-pakuan. Pada kelompok tumbuhan paku-pakuan, spora biasanya terdapat di balik daunnya. Kemudian, lihat kelompok tumbuhan lumut. Lumut biasanya dapat kita peroleh dengan mudah pada saat musim hujan. Untuk jenis lumut ini biasanya menempel pada batu bata atau pada dinding. Nah, lihat, ada tumbuhan yang menempel di pohon besar. Tumbuhan itu termasuk kelompok tumbuhan paku-pakuan yang bernama tumbuhan tanduk rusa atau paku tanduk rusa. Tumbuhan paku tanduk rusa itu nanti berkembang biak secara vegetatif alami menggunakan spora. Lihat, di balik daun tumbuhan tanduk terdapat bentukan berwarna coklat. Inilah yang disebut sebagai spora. Paham ya? Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan jamur. Betul, jamur itu berkembang biak dengan spora. Tapi diingat ya bahwa jamur itu bukan contoh untuk tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Karena jamur bukan tumbuhan. Sekali lagi Bibi bilang, jamur bukan tumbuhan. Mengapa jamur bukan tumbuhan? Karena jamur tidak menghasilkan atau tidak ada klorofil atau zat hijau daun pada jamur itu. Apakah kalian pernah melihat jamur yang berwarna hijau? Nah, jelas ya, mengapa jamur tidak dimasukkan dalam contoh perkembangbiakan vegetatif tumbuhan secara alami, karena jamur bukanlah kelompok geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah suatu batang yang tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah. Di bagian tumbuhan yang menyentuh tanah tersebut nantinya akan tumbuh akar, dan bagian akar inilah yang dapat ditanam kembali. Jadi, kalau rizoma tadi bentukannya, batangnya berada di dalam. Kalau geragi atau stolon di atas permukaan tanah. Nah, yang nantinya akan dapat memunculkan tumbuhan baru. Lihat contoh-contoh geragi atau stolon. Ini rumput. Kemudian ini stroberi. Nah, ini biasanya disebut sebagai spider plant. Cukup jelas ya perbedaan antara rizoma dan geragi atau stolon. Umbi lapis. Umbi pengertiannya adalah bentukan yang menggembung yang berada di dalam tanah. Mari kita ingat lagi bentukan dari rizoma atau akar tinggal. Apakah bentukannya menggembung? Bila kalian amati kunir, laos, jahe, apakah bentukan-bentukan itu tadi menggembung? Tidak ya? Nah, cukup jelas bukan bahwa umbi itu bagian dari tumbuhan yang berada di dalam tanah yang bentuknya menggembung. Sedangkan umbi lapis pengertiannya adalah
umbi yang terbentuk dari lapisan daun yang tersusun berlapis-lapis. Contoh yang paling mudah kita amati sehari-hari adalah bawang merah. Lihat, bentukannya menggembung, kemudian tersusun atas lapisan-lapisan. Kemudian contoh yang lainnya ada bawang putih. Contoh yang berikutnya adalah umbi dari bunga bakung. Umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Coba lihat contoh umbi batang berikut ini. Contoh yang pertama adalah kentang. Kentang ini kita peroleh dari dalam tanah. Bentukannya menggembung, bukan? Mengapa disebut umbi batang? Karena dari kentang yang kita biarkan akan tumbuh tunas. Masih ingat tadi tunas berasal dari mana? Ya, tunas pada umumnya berasal atau muncul dari batang. Kemudian yang kedua adalah ubi. Ubi bila kita tanam akan menghasilkan tunas. Karena itulah ubi yang menggembung yang kita peroleh dari dalam tanah merupakan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Paham ya anak-anakku? Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membentuk cadangan makanan dan mengembung. Contoh tumbuhan yang menggunakan umbi akar untuk perkembangbiakan vegetatifnya adalah yang pertama, wortel. Jadi, wortel yang kita makan sehari-hari merupakan akar. Di mana batangnya? Batangnya biasanya pendek di sebelah sini ya, yang berwarna hijau, yang biasanya oleh ibu kalian waktu memasak dibuang. Kemudian ini daunnya. Contoh yang lainnya adalah singkong. Singkong yang kita makan sebetulnya merupakan akar yang menggembung. Paham ya? Tugas mandiri kalian di rumah, tanamlah satu jenis tanaman yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami. Caranya, siapkan terlebih dahulu tempat untuk menanam. Tempat untuk menanam bisa berasal dari plastik kemasan minyak atau tempat plastik yang lainnya. Jangan lupa pada bagian tempat tanam kalian beri lubang untuk sirkulasi air. Kemudian, bila di rumah kalian punya ubi, coba tanam. Saya punya jahe, cobalah tanam. Punya kentang, cobalah tanam. Bawang ataupun wortel, cobalah tanam. Rawat apa yang kalian tanam tadi dengan baik sampai tumbuh. Kemudian bila sudah tumbuh, kumpulkan pada pupik dan bunita ya. Jangan lupa waktu mengumpulkan diberi label nama dan macam perkembangbiakan vegetatif alaminya. Contoh, bila kalian menanam bawang merah, maka ditulis bawang merah. Pada bagian bawahnya ditulis umbi lapis. Jelas ya? Dirawat dengan baik supaya tumbuh dengan cepat dan subur. Bagus, hari ini kalian telah belajar dengan baik bersama Bubi dan Bunita. Jangan lupa tanaman yang telah kalian tanam dirawat ya, dan kerjakan soal di buku tugas kalian. Tetap jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, dan jangan lupa memakai masker bila bepergian. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.